من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya, menelaah sabda-sabda Rasul-Nya, yang semoga dengan demikian bertambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau dan para sahabat setianya, juga keluarganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu, dan sudah lama kesempatan itu, sampai di mana? Sampai lupa. Sampai selesai pembicaraan kita tentang Nabi Daniel. Sekarang kita beralih ke Nabi berikutnya, yaitu Nabi Uzair, di mana Nabi ini pun tak kalah uniknya. Pertama, bahwasanya para mufassir dan juga ulama kaum muslimin berbeda pendapat tentang kenabian beliau. Ada yang menyatakannya beliau sebagai nabi, naam, untuk Bani Israel. Ada yang menyatakannya adalah sebagai orang soleh dari kaum Bani Israel. Nasab beliau kembali ke Nabi Harun, turunan Nabi Harun alaihim assalam. Kemudian juga berkenaan dengan Uzair ini, bahwasanya 3 kitab suci, Al-Quran, At-Taurah, dan Injil menyebutnya. Nah, ini keistimewaannya. 3 kitab suci itu menyebutnya dengan nama yang berbeda tentunya. Menurut bahasanya, dalam Al-Quran tentunya atau versi kaum muslimin adalah sebagai Uzair. Dalam versi Nasara atau Masihiyah, Azar. Kemudian dalam versi Yahudi disebut Azra. Nanti kita akan masuk ke dalam rincian dari keterangan tersebut. Namun yang menjadi juga poin tentang Nabi yang satu ini, Nabi Uzair, menurut mereka yang menyebutnya sebagai nabi, bahwasanya sebagian kaum Yahudi mengangkatnya sebagai putra Allah, di mana Uzair ini hidup di antara masa Nabi Sulaiman dan ayahandanya Daud dengan Nabi Zakaria dan Yahya.
di tengah-tengahnya situ hidupnya Uzair ini. Kemudian beliaulah satu-satunya orang yang menghafal Taurat. Nabi Musa alaihi salam itu mendapatkan Taurat tertulis. Mendapatkan Taurat tertulis kemudian disampaikan kepada kaumnya yang Allah memang tuliskan dengan tangannya yang mulia. Kemudian nanti juga ada kisahnya bagaimana kok bisa sampai hafal Taurat. Dan karenanya juga di sini terdapat riwayat Ibnu Asakir rahimahullah dalam tarikhnya menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bertanya kepada Abdullah bin Salam, sahabat yang memang dari kalangan Yahudi, dari kalangan Yahudi, tentang firman Allah pada surah At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Di sini Allah mengingatkan tentang tiga kelompok yang menasabkan atau menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak dan Allah Maha Suci dari perkataan mereka. Tiga kelompok ini yang pertama adalah Yahudi dengan menyatakan Uzair sebagai putranya, anak laki-laki Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Kemudian yang kedua Nasara dengan mengangkat siapa? Isa ibnu Maryam. Kemudian yang sebenarnya sebelum umat kedua ini adalah kaum musyrikin yang mengangkat malaikat sebagai banatullah, putri-putri, anak-anak wanita Allah. Na'udzubillah. Dan karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dan tidak membisakan malaikat menjelma menjadi wanita. Tidak ada malaikat menjelma jadi wanita, pasti menjelma jadi laki-laki ya, karena perkataan ini. Jadi mereka yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluknya beranak adalah tiga kelompok tadi, al-Yahud, al-Nasara, dan kaum musyrikin. Subhanallah, di sini juga pada ayat ini terdapat menurut ahli bahasa Arab tentunya ya. Di sini dikatakan Uzairun ibnullah. Kalau dibaca cepat Uzairun ibnullah. Kalau salah membaca ayat ini, maka bukan berarti menceritakan tentang orang-orang Yahudi, tapi menetapkan bagi Allah anak bernama Uzair. Na'udzubillah. Kalau dhammatinnya itu dijadikan dhammah saja, maka itu berarti menetapkan Uzair sebagai putra Allah. Na'udzubillah. Jadi hati-hati membaca ayat ini. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Harus dengan Uzair runib, ada nunnya sebagai pengganti tanwinnya. Sebab tanpa tanwin ini sekali lagi berarti menetapkan
Uzair sebagai betul-betul putra Allah. Na'udzubillah. Kita inginnya meraih pahala dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan mengaji, justru bisa berbalik, na'udzubillah, menjadi berbuat syirik kepadanya. Itu sebagai tanbih atau peringatan saja cara pembacaan yang sangat fatal akibatnya hanya karena tanwin atau bukan tanwin. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, mengapa mereka mengatakan demikian? Mengapa mereka mengatakan Uzair itu sebagai putra Allah? Sahabat Abdullah bin Salam menyebutkan dahulunya tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang menghafal Taurat. Kata beliau, bahkan mereka mengatakan Musa tidak sanggup mendatangkan Taurat kepada kami kecuali yang terdapat di dalam kitab. Artinya Nabi Musa tidak menghafal Taurat menurut mereka. Sedangkan Uzair mampu membacakan Taurat. Kalau di kita dari Al-Fatihahnya sampai An-Nas, wallahu a'lam isinya Taurat, saya belum pernah. Dari Al-Fatihahnya, dari mukaddimahnya sampai penutupnya itu secara gaib, artinya dari hafalannya, itu Uzair. Makanya kemudian ada sekelompok dari Bani Israel yang kemudian melemparkan Taurat seraya berkata Uzair itu putra Allah, tidak bisa menghafal Taurat itu kecuali putranya Allah yang langsung didikte oleh Allah sendiri. Itu perkataan keji mereka. Kemudian perkataan ini dinukil dari generasi ke generasi, dan saya menemukan di YouTube Yahudi-Yahudi yang ada di Palestina itu diwawancarai tentang ayat ini, tentang perkataan ini, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Sebagian mereka mengenal Uzair, sebagiannya tidak. Kemudian sebagian dai-nya juga mereka berpendapat demikian, atau seperti ayat ini, sebagiannya tidak, seperti yang disebutkan oleh para mufassir kita. Kemudian sebagian ulama mereka mengatakan sesungguhnya kemutawatiran Taurat itu terputus pada zaman Uzair, yaitu penukilan Taurat dari tangan ke tangan, dari ulama mereka ke ulama berikutnya, itu terputus pada zaman Uzair. Dan menurut pendapat inilah, pendapat ini dinyatakan oleh mereka yang menyatakan Uzair bukan sebagai nabi, yang menyatakan Uzair bukan seorang nabi. Pendapat ini didukung oleh Atha bin Abi Rabah dan Al-Hasan Al-Basri. Kemudian berkenaan dengan Nabi Isa sendiri, Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya orang, yaitu Nabi yang paling dekat masanya dengan aku adalah putra Maryam, yaitu Isa alaihissalam, dan tidak ada perantara antara diriku dengan Isa, yaitu tidak ada nabi lain. Dan juga yang menjadi kelebihan Uzair ini bahwasanya Allah memberikan, menurut sebagian mereka yang menyatakan sebagai nabi, adalah mukjizat dengan tidur atau mati, bahkan menurut pendapat yang kuat mati 100 tahun kemudian hidup lagi. Kalau Ashabul Kahfi tidur, kalau Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, kemudian Allah bolak-balikkan agar apa? Agar jasad mereka tentunya tidak mengalami perubahan. Adapun Uzair ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir juga yang lainnya, bahkan sampai jadi tengkorak. Sampai jadi tengkorak, nanti akan saya bacakan ayatnya.
Kita selesaikan dulu sedikit tentang riwayat hadisnya, bahwasanya Rasulullah berkenaan dengan Uzair ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang nabi yang singgah di bawah sebatang pohon, lalu dia digigit oleh semut, seekor semut, banyak semut merah ini yang kemudian ia menyuruh mengambil semua perbekalannya dan menjauhkannya dari bawah pohon tersebut, kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk membakar dahan yang ada semutnya tadi. Lalu Allah menurunkan wahyu atau tegurannya, bukankah yang menggigitmu hanya seekor? Mengapa kamu bakar semua semut? Yang melakukan kesalahan satu orang yang dihabiskan satu kampung misalnya. Seperti itu dengan ungkapan kita. Yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Uzair, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Taib. Kita kembali ke versi pertama, yaitu versi Yahudi tentang Uzair ini. Bernama apa tadi? Azra. Makanya kemudian malaikat maut disebut menurut disebut siapa? Malakul maut menurut Al-Quran, menurut sunnah. Malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Malakul mauti bil haq, malaikat maut. Adapun penamaan Israel, ini dari mereka, dari kalangan Yahudi. Dekat namanya dengan Uzair, mereka menamakannya Azra. Azra ini menurut riwayat mereka adalah salah seorang nabi dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel, yang membuat peradaban artinya tinggi martabatnya ketika Bukhtanasar, salah seorang raja diktator di masa itu, menyerang Baitul Maqdis, kemudian mengalahkan Bani Israel, lalu menjadikan mereka sebagai budak, membawa mereka keluar menuju Babil. Babil sampai sekarang namanya Babil, itu di Irak. Dan 100 tahun mereka dalam azab. Kemudian datanglah Raja Persia bernama Quraisy yang menaklukkan Babil dan membebaskan Yahudi dari perbudakan, lalu mengangkat Azra ini karena terlihat sebagai orang yang memiliki banyak kelebihan, maka diangkat sebagai orang dekat Raja Persia tadi, yang juga memberikan syafaat ataupun memberikan atau mengabulkan permintaan yang diminta oleh Bani Israel, sehingga mereka bisa kembali ke Urshalim atau Baitul Maqdis. Kemudian setelah berhasil membawa kaumnya pulang ke Baitul Maqdis, disitulah Azra menjadi pengajar mereka yang kembali mendikte atau mendikte Taurat kepada kaumnya yang telah banyak dilupakan, atau dikatakan bahwasanya ketika Bukhtanasar tadi menyerang Baitul Maqdis,
Sebagian orang alim mereka itu menyembunyikan Taurat di dalam di dalam tanah di beberapa titik. Kemudian ketika dicari tidak ada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham atau wahyu mengingatkan Azra ini tentang Taurat sehingga menjadi guru bagi mereka yang mendiktekan seluruh isi Taurat. Ini versi Yahudi. Kemudian versi Nasara atau Masihiyah, namanya bukan Uzair juga, tapi Azar. Ya. Dikatakan Azar ini adalah teman karib Isa alaihissalam menurut versi Nasara, yang tinggal di satu desa bernama Bait Anya atau Aizariyah di timurnya Quds sekarang, ya tetap di Palestina situ, yang tinggal bersama Maryam dan Martha. Kemudian Isa alaihissalam sedang pergi ke luar kota. Di belakangnya Azar ini sakit sampai kemudian meninggal. Setelah itu dikubur di satu goa, di satu kahf, di satu goa. Isa datang sesudah wafat atau pemakamannya 4 hari. Sesudah pemakamannya 4 hari. Kemudian ya, bibinya yang bernama Martha menyambut Isa dan kemudian juga menyalah-nyalahkan Isa alaihissalam yang tidak sempat menghadiri pemakaman siapa? Azar atau Uzair dengan bahasa kita. Dan dia pun juga meminta kepada Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah menghidupkan kembali si Azar. Maka Isa beserta ibundanya Maryam, beserta bibinya Martha, beserta penduduk kampungnya menuju ke gua tersebut, ke gua pemakaman Azar. Kemudian Isa dari depan pintu gua berteriak dengan suaranya yang tinggi atau dengan suaranya yang melengking memanggil Azar agar keluar. Kemudian dengan izin Allah Azar keluar sedang dia dalam kafannya. Kemudian dibawa pulang untuk melanjutkan kehidupan kedua baginya menurut versi Nasara. Makanya mereka terutama di Nasara Arab itu hari Sabtu dikatakan Sabtu Azar. Mengapa? Karena dihidupkannya kembali si Azar itu jatuh pada hari Sabtu. Yang dikatakan Sabtunya Sabtu Azar, ya. Dan hari yang disucikan oleh mereka. Demikian riwayat Injil atau Nasara. Kita beralih kepada riwayat Islam, sebagaimana yang disebutkan tadi pada surah At-Taubah ayat 30. Ya. Kemudian pada ayat yang lain ya, dikatakan bahwasanya Uzair menurut versi Islam, Uzair suatu ketika pergi keluar kota dengan menaiki himar atau keledainya. Dia pun melewati satu negeri
yang porak-poranda atau hancur. Hal ini Allah abadikan pada surah Al-Baqarah ayat 259. Sebagian mufassir menyatakan ayat ini yang lumayan panjang berbicara tentang Khidir atau Nabi Khidir. Ada yang menyatakannya sebagai orang soleh biasa, namun yang kebanyakan atau mayoritas menyatakannya sebagai Uzair karena adanya tidur selama 100 tahun ini. Ini menurut pendapat yang kuat, yaitu ketika Allah menyatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah banyak roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Kemudian orang tadi berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Perkataan ini yang menjadi persimpangan para mufassir. Bagaimana seorang nabi mengatakan atau menyaksikan Allah bisa menghidupkan suatu negeri? Jangankan negeri, manusia seluruhnya Allah hidupkan sekaligus. Allah qadir ala kulli syai'. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu bagaimana ini dikatakan nabi tapi menyaksikan bukan menyaksikan, menyaksikan atau meragukan Allah bisa menghidupkan kembali suatu negeri yang hancur. Namun ya, pemahaman yang demikian juga disanggah. Itu bukan dalam rangka keraguan, tapi dipikir-pikir sendiri. Ya, dipikir-pikir sendiri, ditelah sendiri, mungkinkah Allah, bukan atas dasar keraguan, tapi ya, hanya berbicara tentang ya, pembicaraan hatinya, bukan atas dasar keraguan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa orang ini, yaitu Uzair sendiri. Fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian Allah pun mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Ketika Allah mematikannya dikatakan sebelum duhur. 100 tahun kemudian dihidupkan, dibangkitkan menjelang asar atau setelah asar. Makanya kemudian ketika dihidupkan kembali oleh Allah, orang ini atau Uzair mendapati orang lain di sisinya yang bertanya kepadanya, kam labist, kamu ini berapa lama tidurmu atau matimu? Ya. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Kamu kalau merasa tidurmu berapa lama? Tadi perasaan hampir duhur, sekarang sudah asar ya. Berarti ya itulah separuh hari. Separuh hari, setengah hari tidurnya. Ya. Subhanallah. Kemudian qala bal labista mi'ata amin, justru engkau ini mati selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kalau tidak percaya, makanan dan minumanmu yang telah berubah, yang belum berubah, lam yatasanna. Padahal yang namanya makan, minum itu paling cepat basi. Paling cepat basi. Tapi atas kekuasaan Allah 100 tahun
makanan dan minumannya. Makanannya dikatakan buah tin, minumannya dikatakan buah anggur. Anggur paling cepat ya kan, rusak. Tapi ini lam yatasannah, tidak berubah ya. Kemudian juga lihatlah, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Juga lihat kepada himarmu, tungganganmu yang sudah hancur tulang belulangnya, tinggal rangkanya hancur. Dikatakan pertama kali dihidupkan kembali Uzair ini, yang dihidupkan itu mata sama hatinya, agar dia menyaksikan sendiri bagaimana Allah yuhyil mauta. Ya, itu mungkin sekarang ada film animasi atau apa, bagaimana kemudian tumbuh tulangnya, ya, tumbuh daging, Robocop apa? Ya kan, seperti itu. Matanya yang bisa melihat sama hatinya yang bisa merasa. Ya subhanallah, melihat tulangnya kembali seperti teranyam, kemudian ya dagingnya juga, kemudian dagingnya dibalut dengan apa? Kulit, dan begitu seterusnya. Kemudian dia menyaksikan juga bagaimana Allah menghidupkan himarnya tadi. Kalau dia sudah menyaksikan dirinya, kemudian menyaksikan himarnya di depannya. Ya subhanallah. Makanya setelah itu memang Allah jadikan engkau sebagai pertanda kekuasaannya kepada manusia. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kau lihat sendiri bagaimana tulang belulang keledai tadi kemudian tersusun kembali, kemudian dibalut dengan daging dan kulit lagi. Falamma tabayyana lahu. Setelah jelas semuanya pada dirinya, pada kendaraannya, ya. Tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Disinilah dia yakin dengan mengatakan aku sekarang tahu, yaitu yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dikatakan bahwasanya ya, setelah hidup kembali, Uzair ini kembali ke negerinya. Bayangkan ya, 10 tahun saja misalnya keluar Malang balik ke Malang pasti melihat perubahan. Lalu bagaimana dengan 100 tahun? Maka Uzair ketika Allah matikan, ada yang menyatakan umurnya 20 tahun, ada yang menyatakan 40 tahun, katakan 40 tahun. Jadi dia punya anak. Kemudian 100 tahun, berarti umurnya 140 tahun. Tetapi mati 100 tahun itu, berarti dia masih dalam posisi berumur 40 tahun. Ya. Rambutnya masih hitam, jenggotnya masih hitam. Ya kan? Kemudian masuk ke kampungnya, ke negerinya, dilihatin sama orang, ya kan, mungkin tampilannya juga beda ya. Dulu masa baju koko kalau di kita berapa tahun berbeda ya, motifnya apalagi di saat itu ini kayaknya orang kuno ini kok ya, penampilannya seperti ini. Kemudian ketika mengenalkan diri, aku adalah Uzair. Apa kamu? Uzair sudah mati 100 tahun yang lalu. Tamat riwayatnya, habis ceritanya, tidak ada orang menyebutnya. Tahu-tahu kamu datang mengaku sebagai Uzair, tidak ada yang percaya. Ketemu yang satunya tidak percaya. Akhirnya diparani ke rumahnya. Uzair dikatakan punya satu budak wanita. Ya, ternyata budak wanita ini yang tinggal di rumahnya. Begitu ketok pintu, kemudian dibukalah oleh penghuninya, yaitu wanita atau budaknya yang sudah buta. Ya Rabbi. Saksi satu-satunya buta lagi. Akhirnya
mengenalkan diri si Uzair, aku ini majikanmu, aku Uzair. Wah, kapan Uzair sudah mati 100 tahun kamu datang ngaku-ngaku sebagai majikan saya? Loh, kamu tidak percaya kepada saya? Ya, Uzair punya satu ciri yang tidak bisa ditiru oleh orang. Dia punya doa yang mustajab. Kalau saya ingin mempercayamu, saya harus melihatmu, sedang saya buta. Mintalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatan saya. Dengan begitu saya akan melihat kamu Uzair asli apa palsu, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Uzair dan wanita ini kembali melihat, dan kemudian dengan perantara wanita ini yang menjadi saksi meyakinkan penduduk setempat bahwasanya ini betul-betul Uzair yang asli, bukan tiruan. Kemudian dibawalah Uzair kepada anaknya. Anaknya berarti umurnya berapa? 100 lebih. Antum bisa bayangkan. Ya, ayahnya masih gagah, masih ganteng, masih hitam semua rambutnya. Anaknya sudah 100, sudah ubanan, sudah, ya, karena proses alam. Sedangkan ayahnya mengalami pemberhentian, ya, karena kematian itu tadi. Maka anaknya pun minta juga minta tanda. Ayahku itu, ya, punya tanda seperti tanda kenabian pada Rasulullah SAW, yaitu di balik punggungnya atau di atas, bagian atas punggungnya, di antara dua pundaknya, tapi bagian belakang. Kemudian ketika dilihat, ya betul, ini Uzair yang asli. Kemudian anaknya pun memperkenalkan, oh ini cucunya, ya sama gagahnya dengan cucunya Uzair. Sama gagahnya dengan cucunya karena seumuran dengan cucunya. Nah, demikian ya riwayat yang ada menurut keterangan yang dihimpun dari sahabat, ya, Abdullah bin Salam diantaranya. Setelah itu Uzair pun, ya, mengajarkan Taurat kepada Bani Israel. Di saat mengajarkan Taurat pertama kali itu dikatakan ada 2 cahaya yang masuk ke dada Uzair ini sehingga lancar mendektekan Taurat. Melihat mukjizat inilah kemudian mereka menyatakan Uzair sebagai putra Allah. Uzair wafat dan dimakamkan di daerah yang bernama Uzairiyah, yaitu di Baitul Maqdis juga di timur Palestina. Namun ada yang mengatakan dikuburkan di Ammarah, yaitu di satu daerah wilayah di Irak sana. Ala kulli hal, begitulah berbagai riwayat yang ada tentang Nabi yang satu ini. Namun Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, seperti yang dinukil tadi, beliau juga membawakan beberapa riwayat tentang Uzair ini yang juga menandakan bahwa beliau tidak menjazmkan Uzair itu sebagai nabi ataupun tidak. Demikian barangkali kisah singkat tentang Nabi Uzair alaihi salam dan mukjizat besarnya, yaitu dengan kematian 100 tahun lalu dihidupkan kembali oleh Allah untuk tujuan
yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaannya atas makhluknya, baik beliau sebagai nabi ataupun orang saleh, dua-duanya ya, tetap merupakan kebesaran Allah ketika mematikan selama 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Nah, jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kemudian kita beralih ke nabi berikutnya, yaitu Nabiullah Zakaria dan juga putranya Yahya. Ada yang namanya Zakaria? Hah? Kenapa? Gak ada. Mungkin sebelah situ. Ya, saya persilahkan gitu, harus lebih tahu. Nah, Nabiullah Zakaria alaihissalam, menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, nasabnya kembali kepada Nabi Sulaiman. Disebutkan di sini Zakaria bin Dan bin Muslim bin Saduq bin Hashban bin Dawud bin Sulaiman bin Muslim. Ya. Ini nasab beliau. Kemudian putranya Yahya. Ya, tentunya bin Zakaria bin Dan sampai juga kepada Nabi Sulaiman. Beliau periode sejarah atau hidupnya dikatakan antara 91 sebelum Masehi sampai 31 Masehi. Sedangkan putranya ya, lebih muda lagi, yaitu 1 sebelum Masehi dan sampai 31 Masehi hidupnya. Diutusnya Nabi Zakaria adalah tahun kedua Masehi, sedang putranya pada tahun 28 Masehi. Kaumnya adalah Bani Israel, tempat diutusnya juga Palestina, negeri para nabi, para anbiya. Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Sedangkan Nabi Yahya 4 kali. Nabi Zakaria dikenal dengan kesalehannya, juga keluarganya, juga pengabdiannya atau perawatannya terhadap Baitul Maqdis. Ya. Namun beliau juga dikenal dengan apa? Keterlambatannya dalam keturunan. Tidak punya anak sampai usia lanjut. Ya. Di mana dalam doanya yang menggugah pada pembukaan surah Maryam yang insya Allah akan kita bahas lebih detail pada pertemuan mendatang. Wallahu a'la wa a'lam. Dan tidak ada yang bisa merasakan kepedihan atau merananya orang yang tidak punya anak kecuali yang diuji dengan ujian yang sama. Saya yakin mereka yang mengalami hal ini itu mungkin tidak akan sanggup membaca surah Maryam ya, dengan penghayatan tentunya. Bagaimana Nabi Zakaria curhat kepada Allah, sedangkan beliau ya, bukan memikirkan dirinya takut dicap mandul tidak punya anak, tidak, tapi yang beliau pikirkan adalah apa? Kenabian, kerasulan, dan apa? Wakil Allah untuk Bani Israel sesudah beliau wafat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau
bukanlah orang yang egois, tapi beliau lebih kepada memikirkan ladang pahala untuk dirinya dan juga untuk anak turunannya. Wallahu a'lam. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.